Salam, selamat malam sahabat terkasih. Terima kasih sudah bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan malam ini. Hari ini mungkin penuh aktivitas. Ada hal yang membuat bahagia, ada pula yang membuat lelah. Tapi malam ini Tuhan mengundang kita untuk merenungkan satu hal penting. Apakah hari ini iman kita sudah bertumbuh? Ayat malam ini diambil dari 2 Petrus 1 ayat 5-7, di mana Rasul Petrus menuliskan, "Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang." Ini bukan sekedar ayat pengajaran, tapi peta rohani. Peta untuk menuntun kita menapak 7 langkah pertumbuhan iman. Sahabat terkasih, beberapa waktu lalu seorang tukang taman menanam biji kecil di tanah gersang. Setiap hari ia menyiraminya, tapi berminggu-minggu tak ada tanda-tanda kehidupan. Orang-orang mulai mengejek, biji itu mati. Namun si tukang taman tetap datang setiap pagi. Ia percaya sesuatu sedang bekerja di bawah tanah. Sampai akhirnya pada hari ke-45 muncul tunas kecil, lemah tapi hidup. Kadang hidup kita seperti biji itu. Kita menabur doa, belajar sabar, menahan emosi, mencoba setia, tapi tak melihat hasil apa-apa. Namun sesungguhnya Tuhan sedang membentuk akar iman di dalam tanah hati kita. Pertumbuhan rohani bukanlah sprint. Ini perjalanan panjang bersama Tuhan. Dan setiap langkah dalam 2 Petrus 1 adalah proses yang harus kita lalui dengan sabar. Dan setiap langkah dalam 2 Petrus 1 adalah proses yang harus kita lalui dengan sabar. Sahabat terkasih, mari kita renungkan satu persatu langkah pertumbuhan iman yang ditulis Petrus. Yang pertama, iman, yaitu titik awal segalanya. Percaya kepada Kristus adalah pintu masuk menuju hidup baru. Tapi iman tanpa pertumbuhan bisa layu seperti tanaman tanpa air. Yang kedua, kebajikan. Iman yang hidup selalu menghasilkan tindakan nyata. Menolong, berkata jujur, mengasihi tanpa pamrih. Itulah buah pertama dari iman yang bertumbuh. Yang ketiga, pengetahuan. Bukan sekedar tahu, tapi mengenal Allah lewat firman-Nya. Semakin kita mengenalnya, semakin kita belajar percaya kepada rencana-Nya. Yang keempat, penguasaan diri. Disinilah latihan rohani dimulai. Menahan lidah ketika ingin marah, memilih diam ketika ingin membalas. Penguasaan diri adalah bukti bahwa Roh Kudus bekerja dalam kita. Yang kelima, ketekunan. Tetap bertahan di tengah proses panjang. Iman diuji bukan di saat segalanya lancar, tapi ketika doa terasa sepi dan hasil belum tampak. Yang keenam, kesalehan. Hidup yang mencerminkan karakter Kristus, baik di saat dilihat orang maupun tidak. Kesalehan adalah wangi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Yang ketujuh, kasih. Puncak dari semuanya. Kasih yang mendorong kita untuk mengampuni, memahami, dan memberi ruang bagi orang lain. Seperti 7 anak tangga, setiap langkah membawa kita makin dekat kepada Kristus. Sahabat terkasih, ada kisah tentang seorang pemahat batu di desa kecil. Setiap hari ia memukul batu besar ratusan kali, dan tampaknya tidak ada yang berubah.
sampai pukulan ke-1001. Batu itu retak dan terbelah indah. Orang-orang heran, tapi sang pemahat berkata, "Bukan pukulan terakhir yang memecahkan batu itu, melainkan semua pukulan yang kulakukan sebelumnya." Begitulah dengan iman kita. Ketekunan membentuk kekuatan batin. Setiap doa yang belum dijawab, setiap sabar yang kita pelajari, adalah pukulan iman yang sedang memahat jiwa kita agar makin menyerupai Kristus. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, malam ini kami datang dengan hati yang ingin terus bertumbuh. Kadang kami lemah, mudah menyerah. Tapi Engkau mengingatkan kami bahwa iman bukan soal cepat, melainkan setia di setiap langkah. Ajari kami menambahkan kebajikan dalam iman kami. Ajari kami sabar dalam penguasaan diri, tekun dalam kesulitan. Dan yang terpenting, hidup dalam kasih yang nyata. Kalau hari ini kami merasa gagal, pulihkan kami Tuhan. Tanamkan lagi benih harapan dalam hati kami, agar esok kami bangun dengan iman yang segar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan malam ini. Kiranya firman Tuhan ini menenangkan jiwa dan menuntut kita untuk tetap bertumbuh dalam kasih. Jika renungan malam ini memberkatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.